Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar semuanya? Pasti sehat ya. Ya, hari ini kami kelompok 3 Makul Bisnis Internasional akan mempresentasikan materi sistem moneter internasional. Kelompok kami sendiri terdiri dari 5 orang. Yang pertama Bagas Setiawan Nugroho, Octavia Rista, Sulistiawati Anggraini, Ignanti Anoni Ayurena, dan saya sendiri, Jatmiko Regi Susanto. Kita langsung aja ya, kita langsung masuk. Sistem moneter internasional itu apa? Ditujukan bagi institusi yang bertugas mengatur tingkat nilai tukar valuta. Itu yang kami dapat dari buku. Selanjutnya, perkembangan sistem moneter internasional saat ini yaitu yang pertama mekanisme standar emas. Itu yaitu pematokan mata uang ke emas dan penjamin konvertibilitas disebut sebagai standar emas atau gold standard. Selanjutnya, kekuatan dari standar emas yaitu kekuatan besar diklaim untuk standar emas bahwa itu berisi mekanisme yang kuat untuk mencapai keseimbangan raca perdagangan oleh semua negara. Dikatakan seimbang saat pendapatan penduduk yang diperoleh dari ekspor sama dengan jumlah yang digunakan untuk membayar impor. Dan yang terakhir, periode antara perang 1918 sampai dengan 1939. Periode itu mengakibatkan hancurnya kepercayaan terhadap sistem yang ada. Hal ini menempatkan tekanan pada cadangan emas di berbagai negara dan memaksa mereka untuk menangguhkan konvertibilitas emas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hana. Silakan Mbak Hana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem Bretton Woods. Jadi sistem Bretton Woods ini adalah kesepakatan yang mendirikan dua lembaga multinasional, yaitu Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Yang pertama, tugas dari IMF itu adalah menjaga ketertiban dalam sistem moneter internasional, sedangkan untuk tugas Bank Dunia adalah mempromosikan pembangunan ekonomi secara umum. Dalam perjanjian ini juga menyerukan sistem nilai tukar tetap yang diawasi oleh IMF. Berdasarkan perjanjian tersebut, semua negara diminta untuk memperbaiki nilai mata uang mereka dalam emas, tetapi juga tidak harus untuk bertukar mata uang mereka untuk emas. Selanjutnya, ada European Monetary System. Jadi sistem IMF ini muncul pertama kali pada tahun 1979 dengan 8 anggota. Dari 8 anggota ini setuju untuk menetapkan nilai tukar dan nilai tukarnya dibiarkan mengambang secara bersama melawan dolar USA. Setiap anggota harus berkontribusi 20% dari emas dan dolar yang dimiliki untuk dana korporasi moneter Eropa. Lalu EMS ini memiliki mekanisme yaitu nilai tukar setiap mata uang negara yang berpartisipasi tidak berfluktuasi di luar batas penetapan nilai tukar. Ketika mata uang jatuh di luar batas, maka Bank Sentral nantinya memberikan cadangan internasional. Bank Sentral tidak mengintervensi jika nilai tukar masih berada di dalam batas. Presentasi akan dilanjutkan oleh Sulis. Terima kasih Mbak Hana. Saya akan melanjutkan tentang pengaturan mata uang saat ini. Jadi di sini ada 8 kategori pengaturan nilai tukar yang digunakan sama IMF. Di sini yang pertama ada pengaturan pertukaran tanpa adanya mata uang resmi, dan yang kedua pengaturan nilai tukar tetap konvensional lain, yang tiga pengaturan dewan mata uang, yang keempat patokan nilai tukar di dalam kisaran horizontal, yang kelima clearing pegs, yang keenam clearing banks, yang ketujuh ada kurs menambang yang dapat dikontrol tanpa adanya bagian nilai tukar yang ditentukan sebelumnya, dan yang terakhir kurs mengambang bebas. Yang selanjutnya di sini ada peran IMF, disiplin dan fleksibilitas. Disiplin di sini dimaksud adanya kebutuhan untuk mempertahankan nilai tukar tetap, menetapkan rem pada devaluasi kompetitif dan membawa stabilitas lingkungan perdagangan dunia. Nilai tukar tetap memaksakan disiplin moneter pada negara sehingga membatasi inflasi harga. Fleksibilitas di sini
Untuk menghindari pengangguran akibat resesi suatu negara, maka IMF membangun fleksibilitas yang terbatas ke dalam sistem, yaitu fasilitas pinjaman IMF dan paritas yang disesuaikan. Dan selanjutnya ada peran Bank Dunia. Membantu membiayai pembangunan ekonomi dengan menyediakan pinjaman berbunga rendah, dua skema peminjaman, skema EBRD, uang diterbitkan melalui penjualan obligasi di pasar modal internasional, dan skema EDI, sumber daya untuk menandai pinjaman EDI diterbitkan melalui iuran anggota negara-negara kaya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Rizka. Saya akan melanjutkan dari Mbak Sonis tentang nilai tukar tetap versus kurs mengambang. Yang pertama adalah nilai tukar tetap bertumpu pada argumen. Yang pertama itu mendisiplinkan moneter, yang kedua spekulasi, yang ketiga ketidakpastian, keempat penyesuaian neraca perdagangan. Lalu bagaimana dengan nilai tukar mengambang memiliki dua elemen utama. Yang pertama ada otonomi kebijakan dan yang kedua ada penyesuaian neraca. Rezim nilai tukar. Rezim nilai tukar di dunia mengalami pergantian dari masa ke masa. Namun, pada dasarnya ada dua kelompok utama, fixed exchange rate dan floating exchange rate model. Dalam perkembangannya, struktur sistem keuangan dunia dibagi menjadi dua masa, yaitu masa lalu dan masa sekarang. Rezim nilai tukar tetap juga dapat memberikan lebih banyak manfaat ketika suatu negara sangat bergantung terhadap kegiatan industri dari negara-negara dengan mata uang kuat yang lainnya. Ini dikarenakan rezim nilai tukar tetap akan membuat negara mampu mengikuti ritme perkembangan dari mata uang suatu negara maju. Inilah yang kemudian menyebabkan Estonia, Lituania, dan Bulgaria menganut currency board dengan bergantung terhadap Uni Eropa. Saya lanjutkan dari Mbak Rista, faktor krisis. Diantunnya sistem devisa yang terdahulu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai, memungkinkan arus modal dan falas dapat mengalir keluar masuk secara bebas, beberapa pun jumlahnya. Tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah berkisaran antara 2,4% tahun 1993 hingga 5,8% tahun 1991. Antara tahun 1988 hingga 1996 yang berada di bawah nilai tukar nyatanya menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overvalued. Akar dari segala permasalahan adalah utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah, sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya. Ditambah sistem perbankan nasional yang lemah. Permainan yang dilakukan oleh spekulan asing yang dikenal sebagai hedge funds tidak mungkin dapat dibendung dengan melepas cadangan devisa yang dimiliki Indonesia pada saat itu, karena praktek margin trading yang memungkinkan dengan modal relatif kecil bermain dalam jumlah besar. Faktor krisis selanjutnya ini kebijakan fiskal dan moneter tidak konsisten dalam suatu sistem nilai tukar dengan pita batas intervensi. Penanaman modal asing, portofolio yang pada awalnya membeli saham besar-besaran diiming-imingi keuntungan yang besar yang ditunjang oleh perkembangan moneter yang relatif stabil, kemudian mulai menarik dananya keluar dalam jumlah besar. Defisit neraca berjalan yang semakin membesar yang disebabkan karena laju peningkatan impor barang dan jasa lebih besar dari ekspor dan melonjaknya pembayaran bunga pinjaman. Terjadilah snowball effect di mana serbuan terhadap dolar Amerika Serikat semakin lama makin besar, juga spekulan domestik ikut bermain. Terdapatnya keterkaitan yang erat dengan yen Jepang yang nilainya melemah terhadap dolar Amerika Serikat.
Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.